Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rizal Pratama Pasaribu dari jurusan Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau dengan NIM 2404 Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Oceanografi Fisika yang dimana dosen pengampunya adalah Miss Nabila Afifah Azuga. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai IOD dan ENSO. IOD adalah Indian Ocean Dipole dan ENSO El Nino Autumn Solution. Nah, yang pertama itu adalah Indian Ocean Dipole. Indian Ocean Dipole adalah fenomena iklim yang terjadi di Samudra Hindia akibat adanya perbedaan suhu permukaan laut antara bagian barat dekat Afrika dan bagian timur dekat Indonesia. Nah, ketika suhu laut ini di bagian barat itu lebih hangat dan di timur itu lebih dingin, itu terjadi namanya IOD positif yang menyebabkan udara itu jadi lebih lembab dan hujan lebih banyak di Afrika Timur. Sementara di Indonesia itu mengalami penurunan curah hujan dan kekeringan. Nah, selanjutnya tuh sebaliknya, kalau laut di timur itu lebih hangat dan bagian baratnya itu lebih dingin dan serta konveksinya itu lebih aktif, itu terjadinya IOD negatif yang meningkatnya dia tuh mengakibatkan curah hujannya yang meningkat secara pesat di wilayah Indonesia. Nah, contoh dari IOD positif itu terjadi nih ya, satu kasus dia terjadi pada tahun 2019 di mana Indonesia itu mengalami kemarau panjang dan kebakaran hutan yang secara besar-besaran ada di Sumatera dan Kalimantan. Itu akibatnya penurunan curah hujan yang secara ekstrim. Untuk kasus yang IOD negatifnya itu pernah terjadi ini satu kasusnya terjadi pada tahun 2016. Itu menyebabkan banyak wilayah Indonesia yang mengalami hujan lebat dan banjir. Meskipun seharusnya itu kalau nggak salah kasusnya pada masa peralihan musim gitu, tapi dia terjadi hujan lebat dan banjir karena dia mengalami IOD negatif. Nah, untuk yang kedua, di sini aku akan jelasin apa itu ENSO atau El Nino Southern Oscillation. Nah, untuk ENSO sendiri itu adalah fenomena interaksi laut dan atmosfer yang terjadi di Samudra Pasifik. Itu terjadi dua fase utama. Itu ada fase El Nino dan La Nina. Nah, dia itu jadi ada dua ya teman-teman, ada El Nino dan La Nina. Nah, pada fase El Nino itu suhu permukaan laut di Pasifik Tengah ke timur itu menjadi lebih hangat dari kondisi normal pada umumnya yang menyebabkan angin pasat melemah dan pergeseran awan hujan ke tengah Pasifik. Akibatnya apa? Akibatnya wilayah Indonesia yang berada di Pasifik Barat mengalami pengurangan curah hujan, kekeringan panjang, dan dia tuh jadinya munculkan kebakaran karena kekeringan tadi. Jadi dia munculkan kebakaran hutan yang secara besar-besaran gitu. Nah, ini aku kasih satu contoh kasus El Nino ya, itu terjadi pada tahun 2015 ketika banyak wilayah Indonesia yang mengalami kemarau panjang yang cukup ekstrim di mana sungai mengering, waduk mengering, bahkan udara pun memburuk tuh karena kabut asap akibat kebakaran hutan tadi. Nah, selanjutnya itu ada fase La Nina. La Nina ini terjadi ketika suhu laut di Pasifik Timur itu lebih dingin dari umumnya atau dari normalnya, sehingga angin pasat menguat dan membawa lebih banyak uap air ke Indonesia. Sebaliknya tadi, kalau tadi kan dia menyebabkan kebakaran, kekeringan. Nah, kalau yang La Nina ini malah menyebabkan curah hujan yang tinggi, terus menyebabkan banjir. Untuk contoh kasusnya itu kita dapat lihat yang terjadi pada tahun 2020 sampai 2021 yang menyebabkan hujan tinggi di Indonesia dan memicu banjir besar di beberapa wilayah seperti Kalimantan dan Pulau Jawa. Jadi secara kesimpulan, kalau IOD dan ENSO ini emang sama-sama mempengaruhi cuaca dan iklim di Indonesia, terutama dalam curah hujan. Ketika El Nino terjadi bersamaan sama IOD yang positif, itu kondisi kekeringan Indonesia dapat
jauh lebih parah teman-teman, karena mereka itu ini menyatu bersatu gitu, jadi makin parah. Nah sebaliknya kalau La Ninanya terjadi bersamaan dengan ioni negatif, itu malah seperti terjadi kayak yang kejadian sekarang teman-teman. Itu tuh kayak Pulau Sumatera mengalami kebanjiran. Potensi hujan tuh benar-benar drastis banget gitu, meningkat drastis yang menimbulkan banjir, tanah longsor di berbagai daerah. Contohnya kayak yang dialami Sumatera sekarang. Nah, teman-teman, mungkin itu tadi video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di-share, di-like, dan di-subscribe. See you. Terima kasih.